Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Darul Ilmi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sholat zuhur berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, beserta sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir kiamat nanti. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih tetap membahas babu kazmil ghaidh, yaitu bab menjaga amarah, yang kita ketahui bersama dengan amarah yang sangat bisa menimbulkan musibah, bisa menimbulkan kesedihan di akhirnya. Oleh karena itu, pada kitab Tanbihul Ghafilin ini memperingatkan kepada kita supaya ketika ada nafsu amarah dari diri kita, kita disuruh untuk menghentikannya. Pada kesempatan yang lalu diceritakan ada seorang hamba dari Bani Israel yang digoda oleh setan, dan setan itu ingin menyesatkannya, tetapi setan tidak mampu untuk menyesatkannya. Dengan berbagai macam setan itu menggodanya, sampai digoda dengan ketakutan akan dijahat, seolah-olah ada bayangan batu besar yang akan dijatuhkan di atas kepalanya. Tetapi seorang hamba ini tetap semangat berzikir kepada Allah Ta'ala. Tidak selesai dari situ, ketika seorang hamba ini sholat, setan juga menggodanya, bahkan seolah-olah ada ular besar yang melilit tubuhnya. Dan ketika mau sujud, ular ini membuka mulutnya untuk memakan kepalanya. Tetapi seorang hamba yang taat ini tetap meneruskan sholatnya, dan akhirnya setan pun menyerah dalam menggodanya. Karena menyerah artinya kalah, maka setan itu kemudian menawarkan hadiah kepada seorang hamba yang soleh ini. Di antaranya adalah, apakah engkau mau aku tunjukkan bagaimana setan itu menggoda manusia. Kemudian diketahuilah bahwa ada 3 hal yang setan itu senantiasa menggoda manusia. Dari 3 hal ini, yang pertama adalah syuhun. Kalau dalam hadis, syuhun muta' thalathun muhlikat wa hawa syuhun muta' wa hawa muttaba' wa ijazul mar'i bi nafsi, yaitu sifat kikir untuk dirinya sendiri
dan menyuruh orang untuk kikir. Jadi di atas bakhil. Kalau dalam Al-Quran itu ada kata istilah bakhil. Bakhil itu hanya untuk dirinya sendiri. Barangkali makan, dia mampu untuk makan enak atau tapi nggak mau, hanya ngirit-ngirit. Dia harus mengeluarkan zakat tapi dia tidak mau. Tetapi kalau syuhun itu menyuruh orang juga untuk kikir. Nah, yang pertama kikir. Yang kedua adalah sifat amarah. Yang ketiga adalah sukar, yaitu sifat mabuk-mabukan. Fa innal insana idza kana syahihan qallalna ma lahu fi 'ainaihi. Ketika manusia itu mempunyai sifat kikir, maka setan itu akan memberikan di depan matanya, jadi penglihatan matanya itu akan berkata, wah, hartaku sedikit, eman-eman, sayang untuk dikeluarkan sodakohnya, sayang kalau diberikan kepada orang fakir miskin. Ini setan akan membujuk-bujuk terus. Fayamna'uhu min huquqihi wa yarghabu fi amwalin nasi. Setan akan mencegahnya dari hartanya yang ada hak untuk saudaranya, dan akan dihembuskan sifat keduniaan. Wa yarghabu fi amwalin nas, kemaruk terhadap dunia. Kalau orang sudah kemaruk kepada dunia, maka efeknya adalah wakarahiyatul maut, mau mati nggak mau. Yang kedua, sifat marah yang amat. Wa idza kana rajulu ghadaban, apabila seseorang itu sudah sangat-sangat marah sekali, adarnahu bainana kama yudiru sibyanu al-qurrata bainahu, maka setan itu akan menghembuskan, seperti akan menyetir jiwa seseorang itu, kemudian seolah-olah anak kecil dikasih bola kemudian memainkannya. Lah, ini hati-hati bagi kita semuanya. Kalau sudah marah maka harus mengambil wudu. Kalau sudah muncak marah kita mengambil wudu. Nah, kita sudah dipertontonkan bagaimana seseorang marah kemudian anaknya dibunuh, anaknya dibanting dan sebagainya, marah-marahan, tantang-menantang, adanya caruk kemudian meninggal, al-qatil wa maqtul finnar. Walau kana yuhyil mauta bi da'watihi lam nai'as minhu. Nah, ini sampai dijelaskan, seandainya seseorang yang marah itu, yang harusnya doanya itu sangat makbul sekali, bisa menghidupkan orang yang mati, fa innama yubni wa yahdamu fi kalimatin wahidatin. Walaupun orang itu sedekat apa dengan Allah Ta'ala, sampai doanya diijabah, digambarkan di sini bahwa sampai doanya itu mampu menghidupkan orang yang mati, tetapi karena digandrungi oleh sifat yang marah berlebih, ghadaban, marah amat sangat, maka sifat itu akan rusak. Dia telah membangun bertahun-tahun ibadah kepada Allah, tetapi dengan amarah yang sangat dia merusaknya langsung. Wa idza sukar kidnahu ila kulli su'in kama tuqadul ghanamu bi adhaniha haitsu nasha'u.
Adapun yang ketiga adalah yaitu mabuk-mabukan. Hal ini 3 hal harus kita ingat-ingat, yaitu kikir yang berlebihan, marah yang berlebihan, kemudian sifat mabuk-mabukan. Ini celah setan yang masuk ke dalam Bani Adam. Wa dzukira in anna iblisa jaa ila Musa salawatullah ta'ala wa salamu alaihi faqala lahu anta alladhi istafaka Allah ta'ala bi risalatihi wa kallamaka takliman wa innama ana khalqun min khalqin nasi min khalqillahi ta'ala aradtu an atuba ila rabbika. Ya, diceritakan di sini ada iblis. Ada iblis datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian iblis itu berkata kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, engkau kan bisa berbicara kepada Allah Ta'ala. Tolong kasih tahu Allah Ta'ala, aku ini juga makhluk di antara makhluk-makhluknya. Aku ingin tobat kepada Allah Ta'ala. Fas'alhu aliyatuba alayya. Mintalah engkau kepada Allah supaya aku ini diterima tobatku. Fafariha Musa alaihi salam. Dengar omongan itu, Nabi Musa alaihi salam sangat-sangat gembira. Fata'a bima'in fatawaddo'a wa shalla ma sya'allahu ta'ala. Kemudian Nabi Musa ngambil air wudu, kemudian sholat. Thumma qala ya Rabbi. Kemudian Nabi Musa matur kepada Allah Ta'ala, inna iblisa khalqun min khalqika yas'aluka at-taubata fatub alaih. Ya Allah, iblis itu makhluk di antara makhluk engkau. Aku minta kepada engkau supaya menerima taubatnya iblis. Faqila lahu ya Musa innahu la yatubu. Allah kemudian ngasih tahu kepada Nabi Musa, wahai Musa, iblis itu tidak akan mau bertaubat. Faqala ya Rabbi innahu yas'aluka at-taubah. Wahai Tuhanku, iblis itu memintamu untuk bertaubat. Fa'auhallahu ta'ala. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, inni astajibu laka ya Musa. Aku kabulkan permohonanmu wahai Musa. Famurhu, dengan syarat, famurhu ayyasjuda li qabri Adam fa'tubu alaih. Dengan satu syarat, suruh iblis itu bersujud di hadapan kuburnya Nabi Adam, maka aku akan menerima tobatnya. Seperti kita ketahui, iblis itu enggan sombong, enggan menghormati Nabi Adam sehingga disuruh turun dari syurga. Faraja'a Musa masruran fa akhbarahu bidzalik faghadiba min dzalika wastakbara. Dengar diwahyukan Allah seperti itu, Nabi Musa kembali dan bertemu kepada iblis dan mengabarkannya tentang hal itu. Artinya, wahai iblis, Allah akan menerima tobatmu manakala engkau mau bersujud di kuburannya Nabi Adam. Dengar hal itu, faghadiba min dzalika wastakbara. Iblis kemudian marah amat dan berlaku
sombong. Tsumma qala ana lam asjud lahu hayyan asjudu lahu mayyitan. Engkau kan tahu waktu Nabi Adam hidup saja aku enggak mau sujud, enggak mau hormat kepada Nabi Adam. Bagaimana mungkin aku mau sujud setelah Nabi Adam itu meninggal? Tsumma qala lahu ya Musa innalaka haqqan 'alayya bima tashaffa'ta li ila rabbik fa'usika bi thalathati asya'in. Wahai Nabi Musa, karena engkau sudah berbaik hati untuk berusaha memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepadaku, maka aku akan kasih tahu 3 hal, yang mana dari 3 hal ini setan itu senantiasa akan cepat masuk ke dalam jiwa manusia. Uzkurni hina taghdab. Yang pertama adalah ketika engkau marah, hendaknya engkau akan mengingat bahwa sifat marah ini adalah berasal dari aku, kata iblis. Ya, ini yang pertama, uzkurni hina taghdab. Ketika engkau marah, maka engkau harus sadar bahwa marah ini adalah dari aku, kata iblis. Nah, ini sudah dikasih bocoran kita. Fa inni min qalbika wa jasadika ajri minka majradda. Aku itu bisa masuk ke hatimu dan jasadmu, kata iblis. Aku masuk melalui aliran darah, nah, kata iblis. Wadhkurni hina talaqqa al-adu fi zahfi. Dan ketika seseorang itu bertemu musuh di dalam peperangan, maka ingatlah bahwa aku akan senantiasa menghembuskan ketakutan kepada seseorang yang berhadapan dengan musuh, artinya dalam berjihad di jalan Allah itu, aku akan hembuskan. Fa inni ati Adam bin hina yalqa al-adu fa azkuruhu zaujahu. Ya, akan aku hembuskan, kamu masih punya istri, masih punya keluarga, hartamu gimana, anakmu bagaimana, sehingga dengan mengingat itu hatta yatawalla duburahu, seorang mujahid itu kemudian lari dari medan perang. Nah, itu ada 3. Wa iyyaka an tujalisa imra'atan laysat bidzati mahramin minka fa inni rasuluha ilaika wa rasuluka ilaiha. Yang ketiga yaitu ketika seseorang itu duduk dengan perempuan yang bukan mahramnya, maka di situ iblis akan masuk kemudian memberikan khayalan-khayalan yang indah, dan kalau kita tidak mengingatnya bahwasanya itu iblis yang menghembuskan, ditakutkan terjadi sifat perzinahan dari 3 iblis ini. Nah, kemudian tadi ada setan, ada iblis, kemudian ada jin. Iblis itu berasal dari mana? Dijelaskan karena minal jinni fa fasaqa an amri rabbih wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Iblis itu adalah komandannya jin. Iblis itu kebangsaannya adalah dari bangsa jin. Setan itu adalah sifat yang membawa seseorang kepada kejahatan. Setan itu
kebanyakan dari minal jinnati wan nas. Dari bangsa jin itu lebih banyak, bisa juga dari bangsa manusia. Kalau ada manusia yang mengajak-ngajak kepada kejahatan, maka dinamakan setan. Nah, itu. Jadi iblis berasal dari bangsa jin, disebutkan dalam surat Al-Kahfi, kana minal jinni, iblis itu bagian dari jin. Wa dzukir An-Luqman Al-Hakim annahu qala li banihi. Diceritakan juga dari kisah Luqman Al-Hakim yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, surat Luqman. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, thalathun la tu'rafu illa min thalathin. Wahai anakku, ada 3 hal yang tidak diketahui kecuali dari 3 hal. Artinya seseorang la yu'rafu al-halim illa indal ghadab. Yang pertama, seseorang itu tidak akan diketahui bahwa dia itu adalah penyantun atau lemah lembut. Diketahuinya bagaimana kalau dinamakan lemah lembut? Kalau dia marah, apakah dia bisa sabar atau bagaimana? Illa indal ghadab. Wala yu'rafu syuja'u illa indal harab. Seseorang itu tidak akan dikatakan berani, walaupun kemana-mana di medsos sekarang, wah nantang menantang. Itu kata Luqman tidak dinamakan syuja', pemberani, kalau tidak dalam peperangan. Nah, wala yu'raful akhu illa indal hajah. Saudara tidak akan diketahui kecuali kalau ada butuhnya. Lah ini, nah, kita sudah bisa rasakan semuanya. Terkadang tahu-tahu ngaku-ngaku datang, ketika butuh saja datang. Ini, jadi inilah 3 hal yang setan itu senantiasa akan masuk ke dalam hati kita semuanya dan menghembuskan permusuhan. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikan syaitan itu adalah musuh. Jadi bukan jin. Jin itu adalah makhluk seperti kita ini, tapi yang dijadikan musuh adalah syaitan, yaitu sifat yang menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Saya pribadi dan jamaah sekalian, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.